Selanjutnya kami persilakan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Terima kasih atas izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 9, Pak Menkes beserta jajaran, Kepala BGN beserta jajaran, Kepala BPOM beserta jajaran, dan jajaran dari Kemenduk Bangga. Singkat saja, langsung nomor halaman 3. Halaman 3 ya, Bapak Ibu, perlu saya laporkan kepada pimpinan dan anggota Komisi 9 bahwa ini sebagai dasar utama kami dari Kemenduk Bangga bekerja sama baik MOU maupun PKS berkenaan dengan MBG. Ada 3 hal ruang lingkupnya, 1 kolaborasi dalam pendayagunaan SDM dan tingkat lini lapangan. Ini ada 2, distribusi MBG khusus B3, Bumil, Busui, dan Balita Non-PAUD, serta edukasi khusus B3, Bumil, Busui, dan Balita Non-PAUD. Yang kedua, pertukaran pemanfaatan data, jadi data kita kasih ke BGN untuk B3-nya, baru nanti didistribusikan MBG-nya. Kemudian juga pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dari MOU dan PKS inilah Bapak Ibu, kemudian dari Kemenduk Bangga bikin SOP. Next. Ada 7 uraian kegiatan dalam pelaksanaan MBG khusus B3, yang uraian kegiatannya kita bikinkan SOP sehingga biar tidak masalah, mulai dari kegiatan 1 sampai 7. Apa peran dan fungsi Kementerian Pusat, kemudian kantor perwakilan, kemudian koordinasi dengan SPPG, kemudian dengan kabupaten kota juga, sekaligus penyuluh-penyuluh KP serta kader TPK, tim pendamping keluarga, baik poin 1 sampai poin 7, menyiapkan data sampai monitoring dan evaluasi. Dan ini SOP yang sudah kita edarkan bersama teman-teman penyuluh yang di lapangan. Dari SOP ini, next. Ini Bapak Ibu yang perlu saya laporkan per hari ini yang sudah menerima manfaat untuk MBG 3B, Busui, Bumil, Balita Non-PAUD. Ada 3 kategori, ibu hamil, dengan perkiraan sasaran 1,3 juta per hari ini yang sudah menerima 155.000 sekian, persentasenya 11%. Kemudian ibu menyusui 3,3 juta yang sudah menerima 303.000, 9,5%, dan balita non-PAUD. Kenapa non-PAUD? Karena yang PAUD ditangani oleh Satuan Pendidikan Dikdasmen. Jadi kita yang balita non-PAUD dari sasaran 21 juta yang sudah terrealisasi 664.000 atau 4,9%. Total dari 3B, Busui, Bumil, dan balita non-PAUD sasarannya 25 juta yang sudah menerima per hari ini 1,3 juta. Data ini kita sinkronkan dengan BGN, sedangkan perkiraan sasaran kita ambil dari data BPS. Itu keterangan 1 sampai 4 menjadi penjelasan. Dari cakupan penerima manfaat, next. Ini yang menjadi tugas lapangan, saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu pimpinan, mengenai pencatatan pelaporan, distribusi, pendampingan. Siapa mereka? Kader KP dan kader PKK yang masuk dalam TPK. Tim pendamping keluarga. Untuk nakes memang tidak terlibat dalam distribusi. Untuk nakes ini kan bidan dan perawat dan dokter. Jadi yang kita libatkan distribusi dan edukasi kader KP dengan kader PKK yang masuk dalam TPK. Next. Ini data per hari ini saya laporkan kepada Bapak sekalian dari seluruh provinsi, 33 provinsi yang kita ada kantor perwakilan berdasarkan jumlah SPPG. Jadi saya perlu laporkan belum semua memang SPPG yang ada peruntukannya untuk B3. Jadi memang kita minta hati-hati dan yang terdaftar per hari ini dari 10.000 yang dilaporkan Prof. Dadan, Pak Kepala BGN, ada 1.927 SPPG yang sudah peruntukannya kepada P3. Sedangkan pendistribusinya atau kader TPK-nya per hari ini sudah 18.872. Ini TPK yang
memberikan distribusi edukasi. Ada yang 1 SPPK 17, ada yang 26, ada yang 8, ada yang 3. Itu kelihatan misalnya yang kecil-kecil, Sulawesi Barat misalnya masih 2, SPPK yang peruntukannya untuk B3, yang petugas pendistribusinya atau TPK-nya baru 12. Yang paling banyak memang Jawa Barat, itu sudah ada 333 SPPK yang sudah memberikan distribusinya kepada P3. Pendampingnya sudah 1433. Yang perlu saya laporkan juga, Prof, terima kasih. Karena dari itu ada ganti ongkos atau pembiayaannya rata-rata per distribusi Rp1.000. Jadi kalau per hari 20 orang 20.000, kalau dikalikan 20.000 kira-kira 400.000 sampai 600.000 per pendamping mendapatkan pembiayaan sebagai pengganti transportasi. Dan insya Allah kalau kemarin 1 juta ya Prof ya, insya Allah nanti semoga nanti bisa terpenuhi dengan catatan-catatan yang sudah disepakati. Next. Bapak Ibu, ini skema distribusinya dari SPPK mengantar ke titik distribusi, biasanya ke posyandu. Habis itu dari posyandu, kader-kader KB kita, TPK mengambil makanan yang siap santap di titik distribusi. Jadi dari SPPK dibawa ke posyandu, habis itu dari posyandu yang ngambil dari kita, TPK, baru didistribusikan ke penerima manfaat. Dari itu kemudian kader mendistribusikan makanan siap santap ke rumah masing-masing penerima manfaat, sekaligus yang terakhir melakukan edukasi walaupun tidak setiap saat. Tidak setiap saat, itu pun secara teknis ini rata-rata kering basah. Jadi sekali basah tidak diambil omprengnya, besok ketika ngambil kering omprengnya diambil, kira-kira gitu ketika saya terjun ke lapangan. Nanti ada beberapa catatannya. Tentu saya terima kasih kepada Prof Dadan. Next. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, laporkan kepada Bapak Ibu khususnya tentang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ini karena ini model lama yang berkenaan dengan dahsyat. Ini tentu semangatnya adalah membantu mempercepat penerima manfaat khususnya B3. Karena kami berkepentingan B3 sangat penting untuk penyelamatan khususnya untuk atasi stunting yang sebab karena nutrisi. Karena itu penting. Walaupun kemarin dalam ratas izin saya laporkan Pak Menkes dan Pak Prof Dadan, saya minta hati-hati sekali khusus balita dan bumil. Saya pokoknya hati-hati sekali. Kemarin saya minta bisa nggak disubstitusi. Ada kesepakatan, jangan barang matang deh, takut saya gitu. Bisa nggak? Kemudian saya minta kepala BPOM, Pak dokter, saya bukan dokter BPOM, dok gimana coba saya direkomendasikan atau PGN direkomendasikan supaya ibu hamil dan busui dan balita ini betul-betul direkomendasikan BPOM apa yang tepat, yang mungkin bukan basah. Kalaupun basah mungkin SOP-nya alhamdulillah semoga it's okay ke depan. Dan ini kemarin disepakati di ratas untuk mengurangi risiko. Kelihatannya begitu ya Prof Dadan. Kemarin tentu kita nanti kita sepenuhnya untuk keputusan ini PGN yang memutuskan, saya bagian dari distribusi saja. Tentu ini masukan dan kita punya dasar itu nanti Bu barangkali bisa membantu di daerah-daerah terpencil yang memang mohon maaf SPPK-nya agak jarang. Kalau ini mungkin kita bersedia untuk mensupport melalui program ini dan tentu lewat tetap SPPK. Leadernya tetap SPPK. Next. Saya kira intinya itu saya perlu sampaikan. Karena ini yang menjadi ruang lingkup dan kewenangan kami tentang MBK yang berkenaan dengan Kemenduk Bangga SES BKKBN. Untuk program MBK tentu bagi sasaran B3 atau 3B perlu alternatif percepatan. Kenapa saya bilang percepatan? Karena ini juga berhak bumil busui ini yang hari ini menurut saya juga berhak untuk mendapatkan, dan itu juga perintah Bapak Presiden. Tentu semoga ada percepatan yang tentu meminimalisir terjadinya risiko. Yang kedua, terima kasih Prof Dadan.
Kepala BGN atas apresiasi kepada teman-teman di lini lapangan yang memberikan insentif kader yang tadi saya sebutkan. Semoga menjadi semangat dan ke depan tambah semangat lagi yang di lapangan. Kemudian ini hanya alternatif saja, semoga nanti juga bisa kerjasama antara SPPG dengan Dasat. Dasat ini dapur anak sehat atasi stunting. Yang selama ini sudah ada, tadi saya sampaikan di awal, sudah terbentuk, tinggal nanti bisa dimanfaatkan mungkin di terpencil-terpencil, ataupun kalau memang butuh percepatan bisa turun tangan. Yang terakhir, saya kira mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI terkait percepatan cakupan pelayanan MPG untuk 3B. Sekali lagi saya akan ulangi 3B karena memang itu yang menjadi ruang lingkup dari Kemenhub Bangga berkenaan dengan MPG, yakni Bumil, Busui, dan Balita Non-PAUD, tentu melalui pendampingan, pemberdayaan, dan sekaligus edukasi. Saya kira itu untuk waktu dan sepenuhnya saya kembalikan kepada pimpinan dan mohon masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atas paparannya. Selanjutnya untuk mendapatkan masukan yang lebih konkret dan juga tanggapan dari apa yang sudah disampaikan ya oleh 4 mitra Komisi 9, saya persilahkan. Yang pertama Pak Rafindra Erlangga, bersiap Pak Heru. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Menteri beserta jajaran. Kami mendukung adanya SOP penanganan dan pencegahan. Jadi apabila terjadi indikasi potensi keracunan, kami berharap pengelola SPPG bisa mengidentifikasi gejala awal dan melakukan mekanisme self-reporting. Artinya mereka mengirim sampel secara aktif. Selain juga aktif inspeksi oleh BPOM melalui kanal pengaduan yang terpadu. Kedua, tadi disampaikan Pak Wihaji sangat menarik. Untuk daerah 3T dengan rentang kendali yang cukup jauh, kami berharap ada kerjasama dengan Pemda, pemilik kantin sekolah, Dinas Kesehatan, ataupun bentuk modifikasi SPPG atau dengan DAS saat ini, agar bisa mempercepat akses untuk 3B di wilayah-wilayah terpencil. Terakhir, tadi disampaikan bahwa data dari Kemenkes menunjukkan belum semua SPPG memiliki SLHS. Apabila perlu, kami mohon agar penambahan SPPG tidak akselerasi di suatu kecamatan. Apabila BGN menilai pengelola SPPG yang di suatu kecamatan belum memenuhi sepenuhnya NSPK. Salah satunya terkait HACCP. Mohon dilaksanakan juga evaluasi secara berkala. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Heru, silakan. Bersiap Pak Asep Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, teman-teman Komisi 9 yang kami hormati, Pak Menteri Kesehatan, Kepala Badan Gizi Nasional, BPOM, dan Pak Menteri BKKBN. Terima kasih pimpinan, alhamdulillah ini 4 bisa ketemu bersama. Sebetulnya kalau ini bisa ketemu, dulu-dulu tidak ada keracunan insya Allah. Sejak awal kami bersama teman-teman di Komisi 9 saya menyampaikan koordinasi dengan lembaga kementerian terkait, koordinasi dengan kepala daerah, membuat satgas, dan alhamdulillah sudah jadi sekarang satgasnya. Apa yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan tadi sebenarnya mau tak tanyakan, tapi Pak Menteri sudah detail menyampaikan, dan itu betul. Tentunya salah satu yang perlu, beberapa hal yang kami sampaikan, apa yang pernah kita sampaikan sudah satgas, sudah ada dengan Pak Mendagri, SE 40 dan seterusnya. Namun demikian, keracunan yang kemarin sudah terjadi, yang tadi disampaikan Pak Menteri Kesehatan betul. Satu adalah tadi Pak Menteri BKKBN, Bumil, Balita, Baduta. Ini harus kalau sampai terjadi keracunan, didata Pak, didatangi. Tapi tadi saya sampaikan oleh Pak Menteri, Puskesmas jalan. Karena apa? Kalau Bumil itu, mohon maaf, ada dokter-dokter, air susunya harus dicek, ASI-nya harus dicek, kalau keracunan. Kalau balita juga begitu. Saya khawatir, saya bukan dokter, ada yang ini namanya yang dinamakan hemolytic uremic syndrome, yang untuk kegagalan ginjal. Dan ini harus dicek. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan tentang hal-hal yang sampai terjadi keracunan. Nah sekarang kalau sampai terjadi keracunan, itu harus ada data Pak.
data sudah sama Pak Menteri, cuma tugasnya yang harusnya. Kapan harus datang ke puskesmas, kapan harus datang ke penerimaan manfaat yang terkena keracunan. Yang kedua, persiapan agar keracunan sampai kalau ada keracunan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan betul UKS. Memang UKS harus diajari. Makanan ini berbau enggak, berubah warna apa enggak. Dan tentunya di UKS harus disiapkan juga bed-bed untuk mengecek awal. Selain UKS, puskesmas terdekat dengan SPPG, rumah sakit terdekat dengan SPPG, rumah sakit swasta 24 jam, obat yang harus dilakukan intervensi awal. Kalau ini saya di hari apa yang harus dilakukan? Dan petugasnya sudah ada, dokternya A, dokternya B, perawatnya A, perawatnya B, ambulannya A, ambulannya sudah detail. Jadi begitu ada keracunan, unit reaksi cepat datang, enggak usah kamu obatnya mana, tapi ada box obat yang memang harus melakukan intervensi awal terhadap keracunan tersebut. Dan itu tadi disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Yang kedua, tentunya harus ada cek alergi, Pak. Jadi di sekolah-sekolah ini melakukan UKS ada alergi. Karena ada yang nggak tahan susu, ada yang nggak tahan tempe, ada yang nggak tahan ayam. Nah ini kalau semuanya, karena masakannya di GBAU sama. Ini saya pernah koordinasi setelah keracunan, saya ngomong-ngomong dengan salah satu chef. Ini dosen Pak Heru. Kalau saya suruh masak tiap hari berganti-ganti dengan 3.500, nggak mampu. Saya kerja di hotel, masakan saya tiap hari sama, tapi pengunjungnya yang berbeda. Nah ini tiap hari ganti. Maka dari itu intervensi apa yang dilakukan seperti apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Ini kalau dari dulu Pak Menteri, Pak Badan Gizi Nasional apa yang disampaikan ditekankan lagi oleh Pak Edi di Kompas, kerjasama dengan lembaga, aman insya Allah. Dan inilah yang perlu kami sampaikan, cek alergi. Yang kedua, yang selanjutnya, pada saat kita ini apa yang disampaikan Pak BKKBN balita, baduta, ibu hamil, ini betul-betul harus diserahkan kepada BKKBN. Karena ibu hamil kalau ini Pak, mohon maaf kami pernah di daerah, rumit loh ngurusi ibu hamil, ngurusi balita, ngurusi baduta. Itu dikasih makan belum tentu mau, disendok seperti Pak Menteri tadi, disuapi belum tentu mau. Dan itu harus ada karakter-karakter khusus karena kearifan lokal. Ada bayi di desa A enggak mau bubur, ada bayi di desa B maunya yang lain. Dan ini jangan terus harus BGN semua. Nah, yang selanjutnya adalah Satgas, Pak. Satgas alhamdulillah sudah dibangun oleh Pak Menteri, Pak Mendagri, sudah jalan. Namun demikian Pak, Satgas ini harus diberi anggaran. Kalau Satgas ini tidak diberi anggaran tidak bisa berjalan. Karena Bupati Wali Kota itu menunjuk salah satu ASN, entah Sekda, entah OPD yang lain, untuk bertanggung jawab ke Satgas, koordinasi dengan aparatur yang ada di daerah. Baik Kodim, Polres, BKKBN, Kesehatan, Nakes, itu ngumpulkan orang Pak. Lah ngumpulkan orang kalau nggak ada anggarannya nggak jalan. Sementara fiskalnya di daerah sangat rumit. Lah mungkin Bapak mendesain ulang anggaran di 2025 yang tinggal 2 bulan dan anggarannya di 2026. Untuk apa? Mungkin DAK alokasi khusus untuk makan bergizi gratis. Itu harus ada impresnya, ada kepresnya. Nah kalau itu ada bupati sudah, mungkin perbandingan 70% DAK, 30% daerah. Mesti jalan Pak. Nah karena setiap saat habis, Bapak sudah nyampaikan di sini ada CCTV yang pernah diusulkan. Kalau ada Satgas tidak ada anggarannya, nggak jalan. Kami dulu pernah menangani COVID, ada Satgas, ada anggarannya untuk melakukan intervensi. Bupati jalan sudah, wali kota jalan, gubernur jalan untuk mengkoordinasikan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, elemen-elemen yang melakukan intervensi pada saat penanganan makan bergizi gratis. Sebetulnya Pak Menteri Kesehatan disampaikan, ini hulu dan hilir. Kalau BGN-nya jalan, sudah bagus. Kalau cek kesehatannya jalan, bagus. Itu adalah salah satu langkah promotif preventif. Sudah itu kalau jalan, aman sudah jalan. Nah inilah
yang perlu dikoordinasikan oleh Pak BGN berbagi anggaran, Pak. Berbagi anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak BKKBN, nggak bisa Pak nangani balita, baduta, ibu hamil itu ngumit, nimbangi, ada kartu sehatnya itu, yang biru kuning itu ditulis, ibu kontrol berapa ditulis, naik berapa, oh kok keracunan ada, dan itu tugasnya BKKBN. Sejak awal kami menyampaikan itu dan ditegaskan lagi oleh Pak Edi di Kompas waktu itu, termasuk Bu Erma juga menyampaikan beberapa hal, dan ini penting karena yang tahu adalah PLKB PKB yang ada di daerah. Itu yang terakhir, saya hanya memberikan, ini tugas kita semua, keracunan dan lain sebagainya, tugas kita semua untuk membantu Pak Kepala Badan Gizi Nasional yang ditugasi Pak Presiden tentang makan bergizi gratis. Dan ini kudu dikeroyok Pak, dikeroyok seluruh lembaga. Saya senang dengan Pak Kepala BKN dengan tenang, ada santun, senyum, tidak bingung. Tapi kalau Bapak, tapi alhamdulillah, tapi Bapak harus tetap berkoordinasi. Yang terakhir, mohon maaf Bu Wakil Kepala Badan. Pada saat Ibu diwawancarai, Ibu menyampaikan bahwa bisa dipidanakan, bisa. Nah, hati-hati kalau ngomong Bu. Ya, karena apa? Karena di Kepresnya itu ada Bu. Di pasal 55 itu ada. Coba di Ibu cek pas-pasnya. Itu sebagian fungsi dari Badan Pangan Nasional sudah diserahkan ke Badan Gizi Nasional. Dan di pasal 24 deputinya ada deputi pengawasan. Dari menstreanya untuk memidanakan SPBG nggak bisa. Itu harus hati-hati. Kalau modelnya pidana-pidana, padahal SPBG ini adalah mitra pemerintah untuk membantu membangun quick win-nya Bapak Presiden, nggak berani Bu. Nah, Ibu kalau diwawancari hati-hati. Tadi pagi saya di TV, saya sambil ngerokok, loh kok pidanakan, bisa dipidanakan? Nggak bisa. Menstrenya nggak ada. Karena apa? Bahannya belum dicek, mengandung pestisida apa enggak. Nah inilah, bisa, yang kena malah BGN, kena KUHP 55, turut serta. Nah ini Ibu harus hati-hati ya. Hati-hati agar apa? Ini tanggung jawab kita semua Bu. Karena program Presiden harus berhasil. Ini adalah salah satu langkah promotif preventif mendampingi cek kesehatan gratis. Nah, kalau Ibu itu menyampaikan seperti yayasan nggak ada yang mau. SPBG swasta nggak akan mau bergabung. Sejak dulu saya ngomongkan Pak BKN, BPOM baca. Izin Bu Pimpinan, ya. Mungkin dikasih waktu dipersingkat gitu. Ya. Kalau semua. Ya. Terima kasih. Yang karena terlalu semangat saya lupa mengingatkan waktu. Yang terakhir, Ibu bisa melihat yayasannya. Lah kalau memang mau begitu. Waktunya sudah ada dimunculkan ya jadi bisa diperhatikan. Ya, sebenarnya kontraknya harus dilihat. Ada fakta integritas, ada bertanggung jawab mutlak, ada naskah perjanjian antara BGN. Itu bisa. Saya kira itu Pak Menteri, Ibu Pimpinan terima kasih. Sekali lagi DAK untuk kabupaten kota agar satgasnya berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Selanjutnya Pak Asep Romi. Dan bersiap Pak Muazzim. Tolong diperhatikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan Komisi 9, teman-teman Komisi 9 yang saya cintai, Kepala BGN, beserta jajaran, Pak Menteri Kesehatan, beserta jajaran, Bapak Menteri BPOM, beserta jajaran, serta Bapak Menteri Kependudukan beserta jajaran. Dalam hal ini mungkin saya ada bentuknya saran pandang ketika penemuan terutama di dapil saya yang kemarin yang sangat viral sekali di Kabupaten Bandung Barat. Saya langsung sama Pak Haji Chun ke Bandung Barat. Inilah salah satu bentuk kejadian-kejadian, padahal ini salah satu program Pak Presiden yang sangat baik untuk masyarakatnya supaya merasakan lah
program-program Pak Presiden. Jangan sampai ada yang penyalahgunaan dampaknya ke Pak Presiden yang punya program ini dan yang menjalankan BGN gitu ya. Inilah salah satu apa yang harus kita dilakukan ketika atas terjadinya kejadian-kejadian yang kemarin. Inilah salah satu bentuk kita kumpul di sini mencari solusi-solusi. Jangan sampai program Presiden ini tercoreng. Ada sebagian SPPG yang tidak menjalankan SOP-nya. Padahal saya sangat setuju sekali. Kenapa tidak dikasihkan tunai? Kalau kasihkan tunai itu cuma perorangan. Kalau dilaksanakan dengan program makan gizi gratis ini, dampaknya sangat luar biasa. Contoh, rencana SPPG itu 30.000 se-Indonesia yang bisa mengurangi masalah ketenagakerjaan. Sampai 1,5 juta mengurangi masalah ketenagakerjaan. Terus di daerah saya, ketika dapur di kabupaten saya itu sampai 361 dapur. Ya. Ini kebutuhannya satu dapur per bulan itu hampir kurang lebih di 1 ton lebih. Ya, sampai 1 ton 200 per dapur. Kalau dilaksanakan 2 kali per minggu. Kali 361 dapur, kebayang. Ya, itu yang menyuplainya aja bisa menjalankan usaha-usaha baru. Terus perekonomiannya yang sangat luar biasa. Makanya saya sangat mendukung sekali program Pak Presiden ini. Tapi dengan pengawasan yang kemarin terjadi, inilah salah satu kita kumpul di sini mencari solusi-solusi untuk suksesnya program ini. Maka alhamdulillah ketika ada pertemuan saya sebagai pengawas dan mitra kerja hadir di sini, mudah-mudahan inilah salah satu solusi untuk mensukseskan MBG ini. Mungkin tidak banyak disampaikan. Saya Asep Romi Romaya dari fraksi PKB sangat setuju program-program MBG ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep.